Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan tentunya pilkada semakin dekat, hari penghutang semakin dekat, dan tentunya salah satu aspek yang sangat menentukan berjalan baiknya demokrasi kita adalah penyelenggara yang juga netral. Dan untuk masalah tersebut berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu, kami telah mengundang dua narasumber yang nanti juga akan berdialog dan berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah kami undang ke studio TVRI Jambi akademisi dari Universitas Jambi, Bapak Ipan Fauzani Raharja. Selamat sore, Pak Ipan. Selamat sore, Bung Doni. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa, juga telah kami undang ke studio TVRI Jambi pengamat kepemiluan, Bang Desi Arianto. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Bang ya? Sehat, Bung Doni. Bung Doni sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan mendiskusikan berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu sebagai salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Baik, saya sebelum ke Bang Desi nih, saya ke Pak Ipan dulu. Bicara netralitas, Pak Ipan, banyak kemudian frasa netralitas ini kan banyak persepsi ya. Ada yang mengatakan misalnya, ya netralitas ASN, tapi itu tak memiliki hak pilih. Ada yang mengatakan kalau netral itu ya mesti kayak TNI Polri, memang hak pilihnya tidak ada. Nah, yang paling sering menggema juga adalah netralitas penyelenggara pemilu. Nah, sebelum kita bicara penyelenggara pemilu, konsep netralitas itu yang Anda maknai seperti apa, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk kepada ketentuan undang-undang, netralitas itu jelas, artinya bagaimana baik penyelenggara itu sendiri ataupun ASN itu tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, baik dalam bentuk secara proaktif maupun persuasif, seperti itu. Nah, jadi untuk menjaga itu semuanya tentu sudah ada diatur di dalam regulasi undang-undang mengenai pemilu sendiri ataupun undang-undang ASN itu sendiri. Seperti itu, khususnya apalagi bagi penyelenggara lebih ketat lagi sebenarnya itu. Jadi konsep netralitas itu adalah tidak memihak. Tidak memihak. Gimana Bang Desi memandang netralitas? Ya, ini Karena sepertinya tipis-tipis ini netralitas ini. itu ya. Ini kebetulan, ya kayaknya kebetulan deh. Saya kebetulan pernah jadi penyelenggara. Nah, di waktu itu kita diminta Itu bukan kebetulan, Bang, memang faktanya. Oh, memang faktanya. Penyelenggara gitu ya. Sama-sama penyelenggara. Oh, iya. Sama-sama penyelenggara. Nah, dan itu terasa betul. Regulasi yang mengatur dan idealisme yang kita punya pada waktu jadi penyelenggara itu bahwa harus netral. Pada rasa itu, pada waktu kita menjadi penyelenggara, kemudian diminta untuk netral. Ya ada juga semacam di kebatinan ini ya, di kebatinan gimana mau netral nih. Oke. Tetapi di satu sisi di TPS kita harus memberikan suara. Pemberian suara itu sudah menunjukkan bahwa kita tidak netral. Bahwa Anda tetap memiliki hak suara. Iya. Nah, makanya kalau saya membatasinya, ya membatasinya dalam tatanan moral. Nah, moral di sini adalah saya disumpah sebagai penyelenggara pemilu dengan hak dan kewajiban, dengan tugas dan kewenangan. Ya. Itu yang harus dijaga. Nah, di satu sisi saya sebagai warga negara juga punya hak, dan kewajiban untuk memilih. Ya, dan itu juga harus dijaga. Nah, batasan netralitas antara penyelenggara pemilu dengan warga negara itu cuma dalam bilik suara. Kalau saya melihatnya seperti itu. Di luar bilik suara, penyelenggara nggak punya kewenangan atau diberi kewenangan atau kebebasan seperti warga negara lain, yang mungkin mereka boleh hidup nomor 1, hidup nomor 2 misalnya kan, atau saya lebih mendukung ini respect dengan calon nomor 1, saya lebih respect dengan calon nomor 2, bisa berbicara seperti itu. Penyelenggara pemilu nggak bisa. Kalau Anda sendiri, Bang, bicara ternyata ya sama-sama pernah penyelenggara ya, punya romantisme masing-masing lah. Nah, kalau bicara tantangan, apa tantangan yang paling berat, Bang? Ya, tantangan yang paling berat itu adalah kita diminta untuk netral. Di sisi lain kita memberikan suara. Berat loh, secara kebatinan itu berat, karena memang harfiahnya kita memang ketika suka dengan orang itu kita cenderung memuji. Ketika tidak suka dengan orang kita cenderung ya mungkin tidak memuji, atau minimal ngapainlah dia nyalon misalnya begitu. Dan itu yang harus ditahan, direm, dibungkus dengan bahwa itu jangan sampai terungkap. Senang betul kita dengan dia padahal dia nyalon. Bahkan pernah kejadian dan diatur dalam regulasi ketika penyelenggara pemilu itu ya ketika menjadi penyelenggara pemilu
ada satu tingkatan hubungan darah, ke atas satu tingkat, ke bawah satu tingkat, misalnya ayah atau adik. Nah, kita disuruh membuat surat pernyataan bahwa kita adalah hubungan keluarga dan akan bertindak netral. Sampai sebegitu diatur pada zaman itu. Saya nggak tahu sekarang mungkin masih diatur juga. Artinya penyelenggara pemilu ini diminta betul. Bayangkan kalau seandainya tidak diatur netralitas itu bagi penyelenggara, banyak yang bisa dilakukan oleh penyelenggara tadi dengan tanda kutip ya, keberpihakan yang bisa dilakukan yang publik tidak tahu. Yang paling menguasai regulasi hari ini siapa? Pasti penyelenggara. Ya, penyelenggara. Yang menguasai akses sampai ke jajaran paling bawah hari ini siapa? Penyelenggara juga. Penyelenggara. Nah, kemudian yang menguasai teknis kepemiluan hari ini siapa? Penyelenggara juga. Penyelenggara. Bayangkan kalau seandainya power seperti itu, kekuatan seperti itu digunakan, apalagi secara sistematis, secara sistematis, terstruktur gitu, dan masif gitu ya. TSM itu wajar dan pernah kejadian. Nah, di zaman kita pernah mengambil alih penyelenggaraan pemilu di salah satu kabupaten yang juga berbarengan waktu itu dengan pilkada. Yang akhirnya anggota KPU itu diberhentikan karena keberpihakan tadi. Diadukanlah ke DKPP dan ke DKPP menyidang dan hasil putusan mereka terbukti bersalah dan terbukti bersalahnya karena keberpihakan tadi. Artinya sangat bisa dikatakan sangat urgent dan vital sekali bicara netralitas. Iya, untuk penyelenggara. Untuk penyelenggara. Kenapa itu yang saya bilang tadi? Apa yang nggak bisa akses oleh penyelenggara pemilu hari ini, penyelenggara pilkada? Dengan jajaran terutama, apalagi levelnya mungkin pada level pengambil keputusan, pada level yang membuat pembentukan lembaga ad hoc di bawahnya. Tentu orang akan hierarki dong, siap komandan misalnya. Kalau bahasa itu dipakai, sebenarnya salah satu yang akan saya dalami itu, Bang. Baik, dalam aspek hukum juga, Pak Ipan ya, juga mungkin bolehlah bicara nostalgia, romansa itulah ya. Kita bicara pilkada tentu ini konsepnya. Kalau pemilu dia sedikit ada beda lah. Misalnya pilpres ya politiknya nasional skalanya ya. Tapi kalau bicara pilkada pasti kita berbicara tentang politik lokal. Nah, kadang itu kan ya walaupun nanti kalau salah silakan dikoreksi gitu. Bicara politik identitas juga sering digunakan gitu. Nah, secara tidak langsung kita ini kan punya identiti juga, Bang. Bicara kelokalan, kedaerahan dan sebagainya. Itu jadi tantangan menurut Anda? Ya, itu bagian dari upaya masing-masing pasangan calon itu nantinya untuk memblow up, publis kepada masyarakat ya bahwa mereka itu punya sesuatu yang mungkin identitas mereka itu lebih spesifik dan itu juga masyarakat merupakan akan mengambil manfaat dari situ. Dukungan ke situ diambil, sinyal itu diambil dari situ. Nah, sebenarnya itu hanya dalam bentuk bahasa saja. Identitas yang seperti apa? Apakah identitas karena ini si calon ini berasal dari daerah A atau yang identitas dia ini dari partai politik yang A juga seperti itu. Nah, sekarang ini kan masyarakat sudah bisa melihat dari beberapa pengalaman pemilu yang sudah berlangsung selama ini. Apalagi untuk konteks daerah itu sangat dekat. Dekat hubungan pemilih kepada si calon itu sendiri. Nah, tentu ini juga menjadi problem tersendiri juga karena gesekannya cukup kuat. Nah, jadi terutama terhadap penyelenggara juga. Oh iya, sangat jelas. Jadi kalau penyelenggara dikatakan Pak Desi tadi, sebenarnya problemnya itu netralitas itu penyelenggara itu ya kembali kepada masing-masing ya pribadi individu yang ada dari penyelenggara itu sendiri. Ketika mereka diambil sumpah, mereka harus mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat gitu. Terhadap sumpah jabatan. Iya, sumpah jabatan itu. Jadi nggak main-main. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu khususnya dalam menghadapi pilkada serentak 2024. Nah, tadi sempat Anda singgung Pak Ipan berkaitan dengan bahwa ya apalagi pilkada gitu, potensi kemudian kita tidak mengatakan bergesekan lah ya, ada konflik of interest. Ya, dengan calon itu kan lebih dekat. Iya. Ya, karena memang itu tadi kita bicara identitas lokal ini, politik lokal gitu. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh penyelenggara sendiri? Ya, itu gunanya untuk membangun sinergitas ya
antara pasangan calon dan timnya dengan penyelenggara itu tidak hanya sebatas formalitas seperti yang kita lihat selama ini. Nah, Anda melihat selama ini seperti itu? Iya, karena saya melihat ya dari kacamata akademis ya, yang saya lihat selama ini bahwa mereka hanya mengadakan pertemuan-pertemuan secara formal saja, ya kan? Tetapi hanya sebatas itu dari satu tempat, satu gedung, satu acara, ya kan selesai sampai di situ. Tetapi itu tidak menyentuh kepada akar rumput. Termasuk sosialisasi yang dibangun selama ini pun tempatnya coba dilihat, perhatikan dari gedung ini, dari hotel ini, dan audiensnya pun hanya itu saja. Ya? Harusnya mereka harus lebih menyentuh kepada grassroots, pemilih itu langsung. Contoh yang pernah pengalaman saya alami ketika saya menjadi penyelenggara, ya itu saya langsung masuk ke pasar, ya kan? Saya bawa toa, ya kan? Saya sosialisasikan kepada masyarakat. Ini loh calon kita, kemudian pilih gimana sikap kita selaku pemilih. Seperti itu. Nah, sehingga dengan pemahaman yang seperti itu bahwa inilah putra-putri terbaik kita di daerah yang saat ini dipercayakan untuk menjadi calon. Ya, artinya bagaimana kemudian sebenarnya pola sosialisasi itu menyentuh langsung? Betul, dan selama ini yang harus menurut saya yang harus disesuaikanlah dengan kondisi saat ini gitu loh. Jadi kurang-kurangilah kalau boleh saran saya sebagai akademisi acara-acara di hotel-hotel itu ya Pak Desi ya. Karena bukan apa-apa, enggak semua masyarakat melihat loh. Itu satu. Kemudian yang kedua, mereka udah nggak peduli. Karena ketika pas hari H mereka berhadapan bukan dengan penyelenggara, tetapi berhadapan dengan tim pasangan calon itu sendiri. Nah itu yang terjadi selama ini saya perhatikan. Jadi netralitas itu pun juga kalau dalam konteks penyelenggaraan itu juga dimulai dari proses awal perekrutan itu bagi penyelenggara. Itu kunci salah satunya. Menurut pengamatan saya selama ini sebagai mantan penyelenggara juga dan sekarang sudah menjadi akademisi. Artinya salah satu kuncinya adalah di rekrutmen. Iya, awalnya di situ. Itu sangat menentukan pola rekrutmen itu. Artinya pembatasan untuk menjaga jarak dengan partai-partai politik, ya, dan juga ketika awal pembentukan tim sel itu juga perlu hati-hati. Ya, artinya kan, semuanya mesti clear and clear. Ya, clean and clear di sana gitu loh. Jadi tidak ada kepentingan, memang satu kepentingan yang bersama yaitu mensukseskan pelaksanaan pilkada itu secara lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul harapan, ekspektasi dari masyarakat pemilih itu sendiri. Baik. Kalau Anda Bang Desi? Menarik dari sana juga starting point-nya? Ya, menjadi penyelenggara pemilu itu kan tidak semua orang punya kesempatan di sana. Semi politis lah mungkin ya. Pertama ada tim seleksi yang dibentuk. Yang membentuk tim seleksi ini bertingkat lah. Berjenjang. Kalau untuk KPU RI itu pemerintah pusat ya yang membentuk, kemudian kita di provinsi kan KPU RI yang membentuk. Nah, secara formal itu ideal betul kondisinya. Nah kita nggak tahu ada kekuatan lain yang membayang-bayangi proses itu, dan proses yang membayang-bayang inilah yang menurut Pak Ivan tadi itu yang harus diwaspadai. Karena ada unsur politiknya. Unsur politik ini ya kalau bahasa saya kan lautan tak bertepi, tak ada dinding. Kalau masuk hutan nggak ada ujungnya, bisa kemana-mana larinya. Nah makanya bisa saja kepentingan siapa saja. Bisa kepentingan siapa saja. Dan ketika ada satu individu yang mengikhtiarkan diri sebagai mau jadi calon penyelenggara, dan di situ tadi awalnya, ketika masuknya memang niatan dan berdasarkan hasil seleksi yang sebenarnya dia akan terjaga ini. Nah tapi ketika direcoki atau bukan direcoki tapi digiring, nah ini yang berbahaya. Karena memang netralitas ini kalau saya merasakan cukup berat, menjadi tantangan berat bagi penyelenggara. Kenapa berat? Itu tadi akses yang dipunyai oleh penyelenggara ini luar biasa, sangat luar biasa. Makanya saya sepakat ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di situ yang memagari, yang menjaga, karena itu masuk ke wilayah etik. Dan juga sepakat penyelenggara itu punya kode etik.
Jadi ketika yang dilanggar mungkin bisa saja ketentuan pidana, tapi ketika pidana dilanggar pasti etika terkena juga, karena etika di atas itu. Nah, dan itu luar biasa. Saya ambil contoh lain misalnya, penyelenggara pemilu ini kan bekerjanya sepenuh waktu. Dibatasi dengan tahapan. Ketika tahapan itu harus tanggal 24 misalnya, harus melakukan putusan pleno, rapat pleno, apapun kejadian sebelum tanggal 24 itu harus diselesaikan. Makanya cenderung penyelenggara pemilu ini bekerja terkadang tidak jam normal. Sampai jam 12 malam, sampai jam 2, bahkan dini hari. Nah, pada posisi pekerjaan itu selesai dini hari, kita kan nggak pulang nih. Kan pulang ke rumah. Di kantor itu ada laki-laki, ada perempuan, kena satu arah misalnya, satu arah, udah barengan pulangnya. Padahal laki-laki ini nggak melakukan apa-apa dengan perempuan ini yang satu barengan arah. Tetapi di masyarakat ini harus dijaga. Ketika sampai di rumah itu ngapain pulang-pulang jam 3 pagi? Padahal memang ini betul pulang-pulang dari kantor misalnya, pulang-pulang dari menyelenggarakan persiapan pemilu, tapi karena tempatnya barengan dan itu dilihat masyarakat. Nah, sampai ke titik itu sebenarnya yang dijaga oleh etika tadi. Jadi tidak hanya sekedar perbuatan formal bahwa dia penyelenggara pemilu yang diambil sumpah jabatan, tetapi ada di atasnya lagi tentang etika moral yang harus dijaga betul, yang dipegang betul oleh penyelenggara sehingga terjamin keberadaan dia itu. Jadi netralitas ini itu bagian mungkin di dalamnya. Yang paling atas itu lagi adalah integritas. Nah, ketika dia sudah berintegritas, saya berani jamin pasti penyelenggara itu netralnya terjaga juga. Jadi basicnya di mana tadi Bang sebelum integritas? Ya, integritas ini yang pertama. Integritas yang pertama. Iya. Dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang diatur, dan yang diatur itu dia laksanakan sesuai dengan ketentuannya. Artinya tidak beda. Dan apa yang dia sampaikan itu dia laksanakan juga. Nah, sehingga itu menjadi integritasnya pribadi tadi, dan itu yang menjadi dia mempunyai nilai. Gitu. Baik, kita sapa penelpon kita dulu Bang. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, apakah sudah terhubung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Yudi. Ya, selamat sore juga Bung Doni. Sehat, salam sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Ya. Baik, ya. Silakan Pak Yudi. Baik. Judul yang ditayangkan di TVRI ini memang sudah tidak asing lagi, ada dengan kali. Tapi sebelum saya masuk ke persoalan itu saya sapa dulu lah. Tak kenal maka yang terhormat Bapak Iwan, pengamat hukum di Jambi gitu yang saya hormati. Assalamualaikum Pak Yudi. Ya, ada kita Desi Yanto ya, juga mantan pakar KPU, nasihat politik yang saya hormati. Jadi judul kita yang tadi sudah saya katakan bahwa tidak cukup populer ya, terus bergulir terus setiap tahun ditanyakan. Nah, persoalan netralitas ini dan atau PNS ya, maksud TNI Polri ini kan sudah ada aturan undang-undang yang mengatur, ya, termasuk sanksinya. Jadi Pak Desi menganggap bahwa ini cukup berat sebenarnya, setiap tahun dibicarakan, tapi solusinya yang selalu tidak sehat, ya, ekspektasi. Jadi coba ada aturan tapi tidak jalan gitu. Tidak mungkin, tidak pernah ada namanya itu, artinya orang nangkap maling gitu. Nah. Dan ada pembiaran menurut saya. Nah, itu tadi antara penyelenggara itu dengan yang diawasi tidaklah apa namanya itu memenuhi rasio gitu. Jadi sulit menurut saya untuk menegakkannya. Apalagi ASN ini terus terang lah, kalau bosnya maju tadi dibahas ada kedekatan, ada kerapatan, terus ada apa namanya ya, abuse of power gitu kan, kekuasaan, ada instruksional. Bayangkan tuh milih instruksional itu diinstruksikannya kepada kelompok-kelompok anak buahnya itu. Ya. Atas macam lagi ya adanya atasan itu sendiri. Nah, keberpihakan itu lebih berat lagi. Jadi ada gerakan bawah tanah ya.
Nah tentu ini yang menjadi persoalan yang menurut Bang Des itu berat ditegakkan. Nah kalau dia berat, kenapa tidak ASN itu baiknya dia tidak punya habilis gitu regulasi. Daripada dia punya habilis tapi dia nyeleweng. Bagaimana coba? Menindak itu bagaimana? Padahal penyelewengannya banyak sekali, Bung Doni. Ya, ya. Struktur tegas pemilu itu harus tegas. Jadikan TNI Polri aja dia, atau dia tidak berpihak begitu. Nah, dia seperti biasa. Baik. Hak pilih saja. Baik. Jangan digantung-gantung begitu. Baik. Halo, Pak Yudi. Baik, sepertinya terputus. Baik, ya mungkin kita hari ini kan lagi bahas netralitas penyelenggara, tapi ini juga penting sih, Bang. Iya. Sebenarnya bicara tentang netralitas ASN gitu ya. Tadi menarik juga sih, Pak Yudi mengatakan ada beberapa poin penting. Ya kalau bicara aturan udah jelas ya gitu. Bahwa ASN itu harus netral gitu. Artinya bukan hanya penyelenggara mesti netral nih. Banyak sisi lah termasuk salah satunya ASN gitu, harus netral gitu. Dan kemudian bicara tentang bagaimana pressure kekuasaan mungkin yang berpotensi juga muncul. Bagaimana Anda menanggapi ini, Bang? Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Ya, baik oleh saya sendiri ataupun beberapa mahasiswa yang mendampingi. Dari seluruh regulasi yang ada hari ini, ya, mulai dari Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pemilu, ya, termasuk PP 92 tahun 2021 itu, termasuk Undang-Undang TNI, Polri, ya kan? Ya. Sebenarnya netralitas di sini substansinya yang saya tangkap itu, ya, untuk menjaga agar tidak ada penggunaan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon. Itu sebenarnya konteks netralitas khusus bagi ASN. Ya, tidak adanya itu penggunaan fasilitas negara. Kalau persoalan tadi Pak Yudi mengatakan bahwa ini udah nggak usah ikut netral aja sama kayak TNI Polri. Tidak memilih. Ya, nggak usah memilih gitu loh. Tapi ini kan uniknya di situ ASN ini. Satu sisi dia diberi hak untuk memilih, satu sisi dia harus netral. Ya kan gitu. Nah, tetapi cantolannya yang saya lihat itu sebenarnya untuk menghindari penggunaan fasilitas negara itu. Sehingga hal yang wajar tentu di saat mungkin boleh klarifikasi jika salah gitu, bahwa jika ASN memiliki pilihan itu sah-sah saja. Ya kan dilindungi haknya. Hak memilih kan ada bagi ASN. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Yang nggak boleh itu kan ASN menjaga netralitas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu, ya mereka nggak boleh ikut mendukung baik secara nyata, bahkan ngomong kode-kode saja juga nggak boleh. Kalau zaman kami dulu waktu penyelenggara, baju pun kami dijaga warnanya. Nggak boleh mengikuti partai politik pada saat momen-momen tertentu. Seperti itu. Nah, apalagi ASN. Saya pikir beginilah, saya pernah berjumpa dengan ASN. Pak, udah berapa kali, mungkin udah putih rambut saya, katanya kan, mengikuti pemilu di Indonesia ini, katanya. Mengapa kami ASN, PNS ya waktu itu, kami itu selalu dituding untuk menjaga netralitas. Sementara kami tahu dampak yang akan ditimbulkan kalau kami melanggar aturan. Otomatis itu kami bisa dipecat, diberhentikan sekurang-kurangnya, ditunda masa kenaikan pangkatnya. Kan gitu. Jadi sebenarnya bagi kita ASN, bagi PNS itu nggak ada problem sebenarnya. Yang kita takutin yang level atas ini. Nah, saya melihat celah itu terbuka ketika dulu, ingat waktu zaman saya dulu, pasangan calon itu yang baik itu harus mundur. Sekarang kan enggak, hanya cuti pada saat masa kampanye. Nah, ini persoalan bagi... Oh, maksudnya yang mencalonkan lagi? Iya, karena ini kan kaitannya PNS bawah ini kan tenang-tenang aja dia. Kalau nggak ada cantolan di atas yang menarik seperti itu. Iya kan? Nah, kalau incumbent, maaf saya katakan di seluruh Indonesia itu incumbent yang notabene dia hanya cuti pada saat kampanye. Tapi ada enggak yang menjamin di luar masa kampanye itu mereka tidak akan membuat circle gitu loh kan, di dalam jejaring di bawah itu untuk membangun kekuatan. Artinya menurut Anda sebaiknya mundur saja begitu?
harusnya dari sisi regulasi itu yang harus dirubah. Kembalikanlah mereka harus mundur dari jabatan hari ini. Jika ingin maju. Iya. Harus seperti itu supaya untuk memutuskan mata rantai pemanfaatan fasilitas negara di situ. Karena itu sebenarnya Anda katakan tadi sebenarnya konsep netralitas ASN itu justru yang dikhawatirkan adalah penggunaan fasilitas negara. Itu substansinya yang saya lihat dari beberapa produk hukum yang ada hari ini. Gitu loh. Jadi memang kadang satu sisi ingin netral, satu sisi aturan yang ini menghendakin lain. Ya mau gimana lagi? Politik hukumnya seperti itu. Mereka yang buat produk hukum tentu menguntungkan mereka. Dalam hal ini partai politik. Baik, Anda menanggapinya Bang Desi? Ini sedikit keluar dari topik kita, tapi ya salah satu pembahasan yang juga menurut kita penting gitu ya. Pak Yudi tadi kan. Iya. Jadi memang bahasa netralitas itu harus jelas sih sebenarnya. Ya, oh ya, sebelum saya potong, apalagi kemarin sempat kalau saya tidak salah termasuk di perguruan tinggi boleh ada kampanye. Oh iya. Ya, nah itu kan sudah lari sebenarnya. Silakan, Pak. Gimana Bang? Silakan Bang. Ya. Penegasan netralitas itu juga harus, ya kalau saya sih melihatnya harus tegas betul. Netral bukan berarti tidak milih. Oke. TNI Polri itu tidak netral menurut saya. Memang hak pilihnya tidak digunakan. Negara bukan mencabut ya. Negara memberikan kebatasan kepada TNI dan Polri untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu kan menjamin setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Itu Undang-Undang Dasar 45 loh yang mengatur. Tapi ada undang-undang lain yang mengatur lebih spesifik lagi, khusus TNI dan Polri, mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Kenapa? Karena ada kewenangan yang diberikan oleh negara yang bisa mempresur. Kekuatan yang bisa mempresur hari ini di Indonesia kan cuman TNI dan Polri. Dan mereka jajarannya sampai ke tingkat paling bawah desa. Nah, ASN ini berbeda dengan TNI Polri. Artinya nggak bisa disamakan juga dengan konsep kemudian dibatasi betul hak pilihnya gitu. Ya, kalau saya sepakat itu untuk tidak dibatasi seperti TNI dan Polri. Beda, fungsi ASN dengan fungsi TNI Polri itu berbeda. Saya melihat malah fungsi ASN itu adalah fungsi pelayanan. Nah, negara mengangkat aparatur sipil negara untuk melayani publik dengan kewenangan masing-masing. Dengan kalau di tingkat pusat kementerian, ada di provinsi dinas-dinas dan segala macam. Nah, itu strukturnya yang mengatur seperti itu. Nah, pada titik itu karena dia adalah pelayan publik, ya no problem dikasih kesempatan untuk memilih. Nah, karena dia pelayanan publik juga dan ada negara yang memberi fasilitas seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan, di situ yang harus dijaga netralitasnya. Sama dengan penyelenggara juga. Jangan sampai pelayanan itu kemudian menguntungkan salah satu pihak misalnya, yang kebetulan incumbent misal. Baik. Nanti kita bahas itu Bang. Siap. Menarik nih tentang incumbent. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih bahas berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Berkaitan dengan tadi Bang, terpotong kita tadi, berkaitan dengan kemudian ya incumbent. Enggak. Ya kalau saya membatasinya bahwa netralitas itu terutama bagi penyelenggara dan ASN, bahkan ada tambahan nih, pejabat-pejabat non struktural yang mereka digaji dan dibayar oleh negara, dalam hal ini APBD ataupun APBN. Ada petugas SARA, Kades, pengurus-pengurus yang mereka di-SK-kan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kewenangan oleh negara dan mereka digaji oleh uang negara. Itu juga menurut saya termaktub dalam aturan itu. Nah, kaitannya juga fasilitas negara. Mereka digaji dan dibesarkan oleh negara, diberi kewenangan oleh negara. Artinya juga bagian dari mereka melayani publik untuk kepentingan negara. Dan itu harus netral juga. Nah, secara singkat, kalau saya lebih menyimpulkan bahwa netralitas penyelenggara pemilu dan netralitas ASN itu pagarnya cuman di TPS saja. Ya, disitulah dia boleh berpihak. Setelah keluar dari TPS, dia harus kembali kepada fungsinya. Kalau dia ASN sebagai pelayan publik, kalau dia penyelenggara pemilu sebagai penyelenggara pemilu. Ketika masuk ke TPS, hilang semuanya. Anda bagian dari
warga negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dia adalah punya hak pilih. Baik. Kita kembali ke penyelenggara, Bang. Oke. Setelah ini saya mau Pak Ipan ya. Bagaimana kemudian Anda memandang keberadaan penyelenggara pemilu itu sendiri? Jika kita kaitkan kemudian dengan tantangan netralitas. Banyak tantangan sih mengenai masa jabatan yang singkat, kemudian dan sebagainya lah. Tantangan. Ya, saya melihat jangankan yang ad hoc, yang permanen dengan masa jabatan 5 tahun aja itu sangat berat tantangannya dengan konteks netralitas ini tadi. Nah, makanya proses rekrutmen pertama, yang kedua penyelenggara pemilu yang sekarang bersifat nasional dan hierarki, nasional tetap dan hierarkis, artinya kan sudah jelas nih, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, itu kan satu hierarki, mulai dari pusat sampai ke bawah, mesti punya ketegasan yang kuat. Kalau saya bisa menyamakan seperti ketegasan yang ada di TNI Polri, ketika terjadi pelanggaran, tegakkan langsung, ketika itu tidak bisa ditoleransi, cut, langsung diputus, supaya jangan menjadi penyakit menular yang akhir itu menjadi akut, dan yang dicoreng itu adalah lembaga penyelenggara pemilu. Nah, tingkatan penyelenggara pemilu yang berlevel tadi, kabupaten dan sampai ke bawah, itu kan punya akses semua ini ke publik, ke masyarakat. KPPS minimal di lingkungan TPS-nya mereka punya akses. PPS di lingkungan desanya mereka punya akses. Demikian juga dengan PPK, apalagi tingkat kabupaten. Tetapi ini kan satu rangkaian hierarki. Nah, makanya ketegasan harus ada di situ terkait dengan netralitas ini tadi. Ketika terlihat saja ada indikasi, ya mesti cepat ditindaklanjuti. Nah, makanya tingkat pemeriksaan pelanggaran penyelenggara pemilu yang bersifat netralitas tadi itu juga harus sampai ke tingkat KPPS. Nah, entah apa namanya terserah. Kalau di KPP kan tingkat pusat nih. Ketika terjadi pelanggaran di tingkat daerah, ada namanya tim pemeriksa daerah, perpanjangan tangannya. Tapi kan tidak lembaga permanen yang dibentuk di daerah. Nah, kalau seandainya tingkat penyelenggaraan di tingkat KPPS yang melakukan pelanggaran netralitas tadi, siapa yang akan tindak lanjuti? Nah, tentu hierarki yang main kan. Dia berhierarki di atasnya. Nah, hierarki ini yang mesti diperkuat. Dan ada muatan khusus yang diberikan dalam mungkin dalam pembekalan, samalah anggota DPR RI sebelum dilantik mereka masuk ke Lemhanas dulu. Nah, kemudian KPU dan jajarannya kalau saya nanya sebelum dilantik mereka ada namanya pembekalan misalnya kan. Nah, saya juga berharap KPPS mulai dari KPPS, PPS, PPK itu juga harus ada pembekalan. Dan muatan pembekalan yang paling besar di situ adalah netralitas. Nah, disampaikan kepada mereka bahayanya kalau seandainya penyelenggara ini tidak netral. Efek yang diterima oleh negara ketika penyelenggara ini tidak netral. Kemudian efek yang diterima juga oleh penyelenggara sendiri kalau seandainya diketahui dan efeknya apa dan tidak netral. Nah, juga harus ada sanksi. Sanksi ini tidak hanya sebatas pemberhentian. Kalau misalnya pejabat publik yang melakukan tindak pidana, dan itu pidana publik juga misalnya, kan ada sampai pada penyambutan hak pilih ya, penyambutan hak politiknya, sampai penyelenggaraan pemilu berikutnya. Nah, ini bisa juga diterapkan kalau seandainya ada penyelenggara pemilu yang tidak netral, di penyelenggaraan pemilu berikutnya mereka tidak boleh ikut. Takut deh orang ini. Dan itu akan terjaga. Jadi tidak hanya selesai di pemberhentian. Tidak hanya selesai di pemberhentian, ada sanksi moral, ada sanksi etika, kemudian ada sanksi sosial. Ketika itu dilakukan, sanksinya lama ini. Makanya orang juga akan mikir kalau kita nggak berani bersikap netral, jangan jadi penyelenggara. Atau kalau lu mau jadi berpihak, jangan jadi penyelenggara. Nah, pilihannya itu mau jadi tim, gabung ke sana. Kalau sana punya keberpihakan atau punya akses. Tapi kalau kepengen tidak di atas semuanya itu, monggo. Ada tempat yang bisa bagus untuk Anda yang punya integritas dan punya netralitas, nih silakan jadi penyelenggara. Nah, kalau seperti itu jalannya, malah justru marwah lembaga penyelenggara ini akan menjadi ya seperti membangun sebuah trust, kepercayaan. Setiap lembaga yang diberi kewenangan oleh negara yang memutuskan, nah itu kan akan dua efeknya. Publik akan puas atau publik tidak puas alias kecewa. Nah, tapi kalau dalam penyelenggaraan itu jelas dan mereka taat aturan, kemudian taat azas, berintegritas, netral, saya yakin tingkat kepuasan itu akan tinggi. Dan marwah lembaga itu akan terjaga. Baik. Kalau Bang Ipan sendiri, Bang, melihat, ya kita kembali ke tadi, bahwa kemudian
netralitas penyelenggara ad hoc sendiri? Seperti apa Pak tantangannya menurut Anda? Ya, sebenarnya itu kembali kepada pribadi masing-masing menurut saya. Dia sadar, dia mengisi formulir, dia ingin mendaftarkan diri menjadi penyelenggara, dia baca aturan, dia tahu konsekuensi hukum yang akan terjadi, ya kan? Kemudian dia harus amanah menjalankan aturan tugas tanggung jawab itu. Ya itu saya rasa udah menjadi barometer yang jelas dan juga bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Nah, cuman problemnya kan tidak seperti itu, tidak sesederhana itu dalam prakteknya di lapangan. Sering kita temui penyelenggara-penyelenggara itu, baik maaf ya, saya katakan oknum, nah, ya. Nah, terkadang dia berinteraksi terlalu vulgar melalui media massa, media telekomunikasi segala macam. Sudah menunjukkan menggiring opini publik kepada salah satu pasangan calon. Oke. Nah, itu banyak itu. Masyarakat kan nggak bodoh sekarang ini gitu loh. Mereka bisa menilai posisi penyelenggara ini hari ini seperti apa. Mereka bisa menilai loh. Gitu loh. Ya. Nah, jadi penyelenggara itu ya kembalikanlah istilahnya kepada nawaitu awal dia mau jadi penyelenggara itu apa. Apakah ingin mendapat orientasi, ya maaf, dalam tanda kutip, ya kan, ingin mendapatkan segepok uang seperti itu kan, atau ingin mendapatkan apa imbalan-imbalan lainnya gitu kan, seleri yang lainnya seperti itu. Nah, ini yang harus dipertanyakan kembali kepada diri mereka sendiri. Kalau mereka mampu untuk mengendalikan, ya kan, keinginan-keinginan itu, ya, menjaga integritas pribadinya, integritas moralnya, saya yakin semuanya itu akan berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, bicara itu juga Bang, apakah kita bicara ini nih? Ini kan kita bicara penyelenggara pemilu kan berjenjang dia, mulai dari tingkat TPS paling bawah, desa, kecamatan, seterusnya. Perlu tidak sebenarnya suatu regulasi yang kemudian misalnya untuk menduduki di tahapan tertentu mesti punya pengalaman di tingkatan bawahnya gitu. Ya, saya setidaknya untuk menguji netralitasnya. Ya, pertama dari background keilmuannya dulu. Itu kuncinya gitu loh. Jadi maaf, bukan kita mengabaikan yang lain gitu loh. Kalau untuk penyelenggara, level penyelenggara lebih baik itu memang untuk orang-orang yang bergelimang, membaur dari segi disiplin ilmu hukum, ya kan, politik, pemerintahan, ya. Nah, itulah mungkin yang bisa menjadikan salah satu faktor penentu dalam proses perekrutan itu. Jadi setiap level itu setidaknya mereka harus ada itu. Setidaknya ada loh yang mengasihkan aba-aba, ini salah menurut aturan hukum seperti ini. Ya kan? Ini loh yang harus dilakukan seperti itu. Nah, sekarang kan kita lihat ya, gado-gado. Ya, tapi kita kan nggak membatasi karena memang aturannya seperti itu. Yang dikunci dengan syarat pernah mengalami berpengalaman, kan gitu. Semua orang berpengalaman. Ada dari segi jurnalistik, dari apa yang bersentuhan dengan pemilu seperti itu. Baik, kita tahan dulu Bang Ipan dan Bang Desi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita sampai di segmen terakhir acara kita pada hari ini. Menutup acara kita hari ini, Bang Desi, apa yang Anda sampaikan? Ya, netralitas itu sebenarnya pagar untuk penyelenggara. Ya. Karena kehadiran dia sebagai penyelenggara pemilu itu adalah amanah. Dan amanah itu akan berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh negara berkaitan dengan sumpah jabatan. Dan itu harus dijaga. Bentuk netralitas bukan sebuah pengekangan, tetapi netralitas adalah sebuah pagar supaya jangan kewenangan itu disalahgunakan oleh penyelenggara pemilu. Karena nggak ada akses yang sebanyak penyelenggara pemilu, nggak ada regulasi yang paling dikuasai oleh penyelenggara pemilu, dan kemudian akses sampai ke jajaran paling bawah juga ada di penyelenggara pemilu. Jadi netralitas bagi penyelenggara pemilu itu sebenarnya adalah pagar untuk menjaga supaya jangan ada penyalahgunaan wewenang. Jadi bukanlah pengekangan tapi sebagai sebuah pagar. Iya. Baik, Bang Ipan. Ya, khusus untuk penyelenggara pemilu, pesan saya tidak banyak. Pertama, kembalikan, luruskan niat lah. Ya, ketika kita ingin awal mendaftar menjadi penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua,
jaga kepercayaan publik. Ya, karena bagaimanapun penyelenggara itu menyelenggarakan proses demokrasi, pesta demokrasi itu menggunakan uang dari rakyat. Jadi jagalah kepercayaan itu, kembalikan kepada niat awal ketika kita ingin menjadi penyelenggara pemilu itu jadi sendiri. meluruskan niat. Iya, Baik, luruskan. terima kasih atas kehadiran Bang Ipan Fauzani Raharja dan Bang Desi Rianto dalam dialog Rumah Demokrasi ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu. Apapun itu tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk untuk menjamin netralitas penyelenggara pemilu. Merupakan tanggung jawab bagi kita bersama untuk kemudian mengawasi seluruh tahapan pemilu, karena pemilu ini berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya Doni Isra undur diri, dan tentunya kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.